Nah, oke, gini aja ya. Ayo. Ya Kak. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz. Jangan panggil Ustaz. Ya, Ustaz. Jangan panggil kakak aja, panggil kakak abang atau jangan panggil Ustaz, jangan panggil Om, jangan panggil Panggil itulah. Bapak. Oke, alhamdulillah. Kita mulai saja karena kajiannya juga udah hampir 1 jam lebih menunggu. Minta maaf semuanya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan semua yang hadir pada meet ini, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah juga atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun dalam dunia maya seperti ini. Apa janji Allah ketika kita niat ikhlas menuntut ilmu, baik itu segi online ataupun offline, apa janji Allah? Seperti ayat-ayat yang telah sering kita dengar, apa janji Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau kita melihat teks ayat ini, biasa saja karena kita sering mendengar. Tetapi ada keistimewaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan memberikan ilmu, bahkan yang mengajarkan ilmu. Bahkan Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Terkadang kita mendapatkan sebuah ilmu, kita malu menyampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena mungkin orang tersebut sudah biasa mendengar. Tetapi Rasulullah ajarkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, tetap kita mengajarkan orang lain, karena mungkin bagi kita ilmu itu adalah secuil yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita menyampaikannya, itu akan berdampak positif yang lebih banyak daripada apa yang kita rasakan dan bermanfaat banyak bagi orang lain. Teman-teman semua, ketika kita memiliki sebuah ilmu, jangan pernah kita malu untuk menyampaikan. Karena apa? Kita semua ini adalah mubalik. Kita semua adalah penyampai ajaran agama Allah. Kenapa? Karena kita dituntun oleh Rasulullah, seperti hadis tadi, balighu anni walau ayah, kalian mengaku umatku, maka jadilah sepertiku, paling tidak apa yang kalian dapatkan, kalian sampaikan kepada orang banyak. Boleh jadi hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang tersebut. Oke teman-teman, tema kita pada malam hari ini, judulnya apa? Katanya Tapi dusta. Katanya cinta tapi dusta. Ini merupakan pembahasan yang sangat-sangat ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena ini berhubungan dengan perasaan. Apakah seseorang itu boleh mencintai orang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak melarang kita saling mencintai dan menyayangi satu sama yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah kita boleh mencintai dan menyayangi bahkan memiliki seseorang yang belum mahram? Pertanyaannya itu, apakah itu boleh? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita telah merasa mencintai, menyayangi, bahkan memiliki seseorang, maka kita akan ditimpakan oleh rasa sakit. Orang yang cinta kepada seseorang, orang yang sayang kepada seseorang, dia tidak hanya dengan menggunakan kata-katanya semata. Karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh orang lain, baik laki-laki pun ataupun perempuan, itu bukan kata-kata, melainkan tindakan. Kenapa perempuan sekarang ini banyak yang merasakan sakit, banyak yang merasakan galau dan lain sebagainya, sakit hati, pecah retak seperti gelas. Bahkan dikatakan perempuan itu seperti mir'ah, kaca, yang mana kaca itu ketika dipecahkan, jatuh di lantai, dia pecah. Apakah kaca itu bisa disatukan kembali? Bisa? Bisa. Bisa. Ketika perempuan dilibatkan seperti kaca, Bisa, tapi tidak sempurna lagi. tidak sempurna memantulkan cahayanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain, terutama Ali, mengatakan kita boleh mencintai dan menyayangi seseorang, tetapi jangan kita terlalu mencintai dan menyayangi seseorang tersebut. Boleh jadi hari ini dia menjadi cinta kepada kita, boleh jadi hari ini dia sayang kepada kita, boleh jadi dia mengatakan hari ini kita adalah miliknya, tapi suatu saat tidak ada yang menjamin, atau besok pagi bahkan beberapa detik ataupun menit dia akan berubah, seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Janganlah kalian menaruh perasaan kepada orang banyak. Janganlah kalian menaruh perasaan kepada orang lain. Karena apa? Semakin kalian menaruh harapan dan sesuatu
hal yang berlebih dari orang lain tersebut, maka Allah akan timpakan rasa sakit dari apa yang kalian harapkan. Jadi kan kawan semuanya, terkadang kita sebagai manusia, terutama anak muda milenial sekarang ini, kita bangga dengan apa? Dengan adanya cinta dan sayang diungkapkan oleh lawan jenis kita. Yang dimaksudkan dari tema ini katanya cinta tapi dusta. Kita hubungkan dulu dari muamalah kita terhadap sesama lawan jenis. Ketika kita mencintai seseorang, tentunya kita butuh suatu tindakan dan perbuatan yang sesuai. Karena apa? Karena kalau tidak sesuai dengan ucapan ataupun perbuatan, maka itu dikatakan sebagai dusta. Katanya cinta, tapi kok dusta. Katanya cinta, tapi kok chatnya cuma di-read. Katanya cinta, kok chatnya cuma di-read, tapi dia bisa memasang SW. Katanya cinta, kok bisa dia online tetapi tidak membalas chat kita? Apa yang teman-teman rasakan ketika ada orang-orang seperti itu? Sakit? Sakit. Sakit. Katanya cinta, kok dusta ketika bertemu katanya rindu. Ketika udah bertemu biasa-biasa saja. Ketika dipertemukan dua insan yang saling mencintai, katanya cinta. Ketika bertemu hanya memberikan sebuah kiasan-kiasan sebelumnya, ketika sudah bertemu biasa-biasa saja. Dia asik dengan dunianya. Mungkin kita pernah merasakan ketika kita telah bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ataupun bestie-bestie kita, ataupun sohib-sohib kita. Rindu saya kita tidak bertemu selama 2 bulan. Sudah lama ya kita nggak bertemu. Aku mencintaimu sebagai sahabat, aku mencintaimu sebagai orang yang akan mengisi hidupku, orang yang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Banyak kali kan laki-laki seperti itu sekarang itu. Atau perempuan, aku mencintaimu, menunggumu kita bertemu selama 2 bulan ini kita tidak bertemu. Wahai calon ayah untuk anak-anakku. Kan terkadang anak-anak sekarang macam itu. Generasi milenial seperti itu. Lebih hebat dia daripada kita mungkin. Anak-anak sekarang kita temui anak SMP, anak SD bahkan. Mungkin dia mengatakan, aku tembak ya. Anak-anak sekarang kan seperti itu. Terutama saya, ketika saya mengajar, ada anak-anak itu yang mengatakan, Bang, saya mau bertanya bang, boleh nggak kita menembak seseorang? Apa hukumnya dalam Islam? Boleh nggak kita menembak seseorang? Bisa dia tahu arti kata menembak. Apa itu tembak? Pura-pura nggak tahu kita kan. Iya bang, mengungkapkan rasa gitu. Itu saya sebagai pengajar, saya mengatakan boleh. Boleh. Tetapi dengan syarat kita nembaknya seperti apa dulu. Ya bang, saya jadikan dia pacar saya bang. Mana tak boleh, itu haram. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tetapi kodratnya sekarang, perempuan banyak merasakan sakit dan laki-laki banyak yang merasakan sakit karena apa? Karena ungkapan cinta, dia mengatakan cinta dengan lisannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dusta. Makanya tema ini kita hubungkan dengan muamalah terlebih dahulu. Sama seperti kita kepada Allah. Katanya cinta, tapi kok dusta. Nah, sampai sini paham ya kalau untuk muamalahnya? Paham, Kak. Insya Allah, Oke. Paham, Itu yang untuk itu paham, kita Ustaz. analogikan kepada makhluk. Kita mencintai seseorang, alangkah bahagianya kita ketika kita disebut-sebut nama kita. Alangkah bahagianya kita memiliki seseorang yang kita cintai, dia ingat dengan kita. Mau makan dia ingat dengan kita, dia rindu dengan kita, menyebutkan nama kita. Ketika bertemu dia tidak berdusta. Ketika bertemu ya memang dia bertemu dan mengungkapkan rasa yang hari-harinya dia ceritakan. Udah lama nggak bertemu, dia ceritakan apa yang dia rasakan. Alangkah indah cinta yang seperti itu. Alangkah sejuknya hati kita ketika kita mendapatkan orang-orang seperti itu. Namun kenyataannya anak-anak sekarang itu banyak disakiti karena apa? Karena cinta sebelum menikah, terutama teman-teman yang masih dalam lingkungan pacaran, padahal dia mengatakan itu komitmen, dia tetap pacaran. Dia mengingatkan makan, dia mengingatkan mandi, dia mengingatkan ini itu, mau pergi pamit. Hebat daripada orang tuanya terkadang kan, pamit dulu ya aku mau pergi ini, pamit dulu ya aku mau sholat di masjid. Itu kan sama saja dia seperti pacaran. Banyaklah yang tersakiti karena apa? Cinta yang pertama datang, teman-teman semua, itu ibarat sesuatu hal yang indah. Ketika kita berada di sebuah taman yang indah, seperti itulah cinta yang pertama datang. Ketika dua insan ingin
menjalin hubungan yang bukan mahramnya, dia mengatakan komitmen, padahal itu pacaran, yang pertama-pertama mungkin dia merasakan cinta itu indah. Iya, kita sekarang mungkin kalau teman-teman diungkapkan aku cinta sama kamu, aku kagum sama kamu karena agamamu, kita senang. Kenapa? Karena dia mencintai kita karena agama kita. Padahal itu tidak. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, itu merupakan waswisufi, sudurin nas, was-was atau sesuatu yang dibisikkan. Dari siapa? Dari jin tadi ke dalam dada manusia. Jin bisa membisikkan kepada kita seolah-olah semua yang kita lakukan dalam hal percintaan tadi itu indah. Paham sampai situ ya? Tapi kenapa kita tidak bisa melihat jin? Karena yang gaib itu lebih hebat daripada kita yang tidak bisa melihatnya. Makanya dikatakan ketika kita menjalin hubungan pertama kali, kita akan merasakan indah. Tetapi sudah merasa lama, kita tahulah semakin bahwasanya hubungan ini tidak lazim untuk kita teruskan, akhirnya kita tersakiti. Alangkah bahagianya teman-teman mungkin yang pernah masuk ke jurang itu, merasakan sakit di awal, tetapi ketika sekarang sudah terbiasa, akhirnya teman-teman tidak terjerumus ke hal yang sama, yakni pacaran. Maka merugilah orang-orang yang masih dia dalam pacaran, menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, kemudian dia bangga dengan cinta yang disampaikan oleh orang yang dia cintai, padahal itu dusta, maka harus kita sadari bahwasanya itu merupakan hal-hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hubungkan dengan agama. Katanya cinta, tapi kok dusta. Katanya cinta sama Allah, tapi kok masih pacaran. Katanya cinta sama Allah, tapi kok masih berhubungan dengan lawan jenis. Nonton, terkadang kita menganggap bahwasanya pacaran ini akan terus sampai ke pernikahan. Katanya cinta, tapi kok Allah didiamkan. Katanya cinta, chat orang yang kita sayang terkadang Assalamualaikum, langsung kita balas. Tapi terkadang ketika Allah memanggil kita, kita terbangun di keningan malam, Allah udah menchat kita, tetapi kita cuma read saja. Katanya cinta sama Allah, tapi ketika azan sudah berkumandang, Allah sudah memanggil, wahai hambaku, hayya ala salah, hayya ala falah. Katanya cinta, tapi kok yang lebih dipentingkan adalah manusia, orang-orang yang kita sayang. Benar nggak, teman-teman? Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu? Kita lebih memilih manusia dan mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Katanya cinta, tapi kok dusta? Katanya mengaku hamba Allah. Katanya ingin bahagia. Katanya ingin hidup ini tanpa hal-hal yang disakiti. Wajar kita disakiti oleh orang-orang banyak. Wajar kita disakiti oleh orang-orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena hati kita, orang yang menggenggam, zat yang menggenggam. Kalau bahasa kitanya orangnya, bosnya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, zatnya, zat yang memiliki hati tadi. Kita tidak pernah memikirkan dia. Kita lebih sibuk mementingkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Wajar nggak kita diberikan rasa sakit dari hal yang kita lakukan? Wajar. Makanya kawan-kawan mungkin yang tersakiti mungkin sering menyalahkan orang lain. Itulah, dia tuh jahat. Laki-laki itu jahat. Semuanya sama. Laki-laki itu tak ada yang benar. Yang benar itu adalah wanita. Kenapa? Karena wanita lebih menjadi korban. Karena apa? Karena ketika laki-laki dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, terutama perempuan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan. Itu laki-laki. Tetapi perempuan terkadang di awal dia jual mahal. Tapi ketika dia udah, perempuan ini ada namanya rahim, rasa kasih dan sayang, rasa kasihan terhadap laki-laki yang seperti itu, akhirnya dia menerima, terjebaklah dalam dunia pacaran. Akhirnya apa? Akhirnya dia lupa dengan Allah. Katanya cinta sama Allah. Tetapi baca Al-Qur'annya jarang. Dia lebih sibuk membuat kata-kata puitis atau sibuk membuat status dengan orang-orang yang dia sayang. Padahal orang-orang tersebut mungkin bukan mahram dari keluarga dia. Wajar nggak Allah memberikan rasa sakit? Kenapa Allah timpakan rasa sakit kepada kita? Kenapa? Karena kita udah menjadi hamba yang berdusta kepadanya. Katanya cinta sama Allah. Makanya Allah timpakan rasa sakit buat apa? Agar kita kembali kepada zat yang maha menciptakan, yang maha menggenggam hati kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kita ini terkadang banyak menuntut. Ya Allah, manusia ini jahat. Dia jahat ya Allah, dia menyakiti saya. Kita nggak mikir bahwasanya membuat sakit hati itu siapa? Kita sendiri.
Kita mau masuk ke jurang itu, lalu kita lupa dengan Allah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang berdusta kepadanya. Ya mungkin ketika dia menjalin hubungan tadi, dia udah berdusta kepada Allah, dia tidak menghiraukan Allah, dipanggil sama Allah cuman di-read, dipanggil sama Allah, dia online tapi nggak balas panggilan Allah, kalau bahasa kita sekarang, kerennya, dia online tetapi dia sibuk dengan yang lain, seperti itulah Allah merasakan. Jadi wajar kalau kita sakit. Kita terkadang banyak mengatur-mengatur Allah. Ya Allah, aku mencintai dia, aku menyayangi dia ya Allah. Jadikanlah dia jodohku ya Allah. Jikalau dia berjodoh dengan yang lain, jadikanlah orang lain itu adalah aku. Benar tak? Ya kan? Terkadang kita seperti itu. Ya Allah, saya kagum Benar, dengan Kak. agamanya. Saya kagum dengan ilmunya ya Allah. Saya ingin mendapatkan pendamping seperti itu ya Allah. Kita minta sama Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, jadikanlah orang lain ataupun ada orang yang lebih hebat daripada kita. Banyak mengatur Allah. Tapi terkadang kita ini pendusta. Gimana? Makanya doa-doa kita itu nggak terkabul. Makanya kita sering disakiti oleh makhluk. Karena apa? Karena kita udah berdusta dari zat yang menciptakan orang-orang seperti itu. Wajar Allah berikan rasa sakit. Agar apa? Agar kita sadar. Cinta kepada Allah. Makanya persoalan jodoh itu kan kawan jangan khawatir. Jodoh itu udah diatur sama Allah. Jangan kita sekarang ini di umur yang sekarang ini jangan sibuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang kita pikirkan itu bagaimana? Kita udah menjadi hamba Allah yang jujur nggak? Kita udah menjadi hamba Allah yang tak berdusta kepadanya nggak? Atau jangan-jangan kita sholat, kita masih menjalin hubungan yang bukan mahram kita, padahal Allah nggak suka. Ya memang hidup kita senang. Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan kesenangan kepada kita, nggak ada Allah uji. Ketika kita menjalin hubungan seperti itu, walaupun kita sudah menjadi orang yang berdusta, Allah nggak ada menguji saya rumah saya kebakaran. Allah nggak ada menguji saya orang tua saya dipanggil. Allah nggak ada menguji saya keluarga saya dipanggil, orang-orang yang saya cintai dipanggil. Padahal saya masih di dalam jurang dosa tersebut. Padahal kita udah menjadi orang berdusta. Apa maksud Allah? Allah biarkan kita. Apa namanya itu? Istidraj. Seburuk-buruk hamba itu adalah ketika Allah telah mendiamkan dan Allah tetap memberikan sesuatu hal yang baik kepadanya. Kita sibuk memikirkan hal-hal yang nggak penting terkadang. Itu sibuk memikirkan jodoh, melihat status WA, melihat TikTok, orang ini kok so sweet ya, kapan saya seperti ini? Akhirnya kita minta sama Allah. Tetapi amalan kita, terkadang kita banyak menjadi pendusta sama Allah. Kita saja sholat, mungkin ya sholat. Tetapi betapa banyak kita berzikir kepada Allah, betapa banyak kita membaca kitab-kitabnya Al-Quran. Sudah berapa banyak kita berselawat kepada Nabi, karena cinta sama Nabi. Makanya ketika kita merasakan sakit, dikecewakan karena apa? Jangan salahkan orang lain dulu. Jangan salahkan orang yang menyakiti kita. Salahkan diri kita. Oh, ternyata saya udah jauh selama ini sama Allah. Makanya Allah sadarkan saya dengan adanya rasa sakit. Oke, orang-orang yang sudah menyakiti kita dahulu, biarkan. Kita mendoakan mereka menjadi orang-orang yang baik. Jangan kita pernah dendam. Mungkin kita pernah menjalin hubungan yang namanya suka-sukaan. Itu wajar. Allah ciptakan rasa suka dan sayang kepada orang lain. Agar apa? Agar kita mengetahui rasa sakit dan rasa sayang. Ketika kita udah mengetahui rasa sayang, kita ingat bahwasanya rasa sayang ini nggak abadi loh. Ketika rasa sakit udah kita rasakan, oh ternyata aku nggak boleh berharap. Ternyata benar kata-kata sahabat-sahabat dulu itu. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah juga udah mengajarkan. Bahkan nanti ketika kita telah berkeluarga, jangan saking mencintai kepada istri, kepada suami, kepada anak, akhirnya kita lupa sama Allah. Ketika kita sudah mendahulukan cinta kita, cinta makhluk kepada makhluk, di bawahnya cinta Allah, maka siap-siaplah kita kecewa kawan-kawan. Jadi hidup ini simple. Ketika kita sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, nggak akan ada orang yang mau menyakiti kita. Karena apa? Dekingan kita bos besar. Seperti perusahaan kita ada dekingan. Saya sakiti orang, saya santai-santai saja. Ada dekingan saya, bos besar saya. Seperti itulah hidup. Siapa bos besarnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah kalau mungkin bahasa kitanya seperti ini. Wahai malaikat, lihat. Itu hambaku sering berzikir sama aku. Coba lihat malaikat. Dia sering membaca surat cinta dari Al-Quran. Aku lihat dia sering bangun malam. Aku lihat
Dia sering ingat kepadaku. Dia nggak ada menjalin hubungan yang lain. Lihat malaikat. Aku haramkan dan tak aku izinkan ada orang siapapun makhluk di dunia ini untuk menyakiti dia. Kata Allah cinta sama kita. Bahkan kita terkadang berdosa, terkadang kita udah menjadi pendusta, kita banyak minta sama Allah, ya Allah, hamba minta ini, hamba minta itu, hamba minta jodoh seperti ini, hamba minta pekerjaan seperti ini, hamba ingin kuliah di sini, hamba ingin menjadi orang seperti ini. Padahal kita udah menjadi pendusta apa? Karena kita udah mengecewakan Allah, tapi Allah nggak pernah marah sama kita. Apa kata Allah? Wahai malaikat, itu lihat hambaku. Apa kata malaikat Israel? Ya Allah, ini hambamu yang kurang ajar terhadapmu. Itu bahkan disebutkan dalam riwayat bahasa terjemahnya seperti itu. Apa kata malaikat? Izinkan aku untuk mencabut nyawanya karena dia sering berbuat maksiat kepadamu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, itu hambaku yang aku banggakan. Aku yakin nanti ketika bulan ini, bulan Sya'ban, Ramadan akan datang sebentar lagi, dia akan baik. Dia akan menjadi orang baik. Dia akan sholat 5 waktu. Dia akan sholat sunnah. Dia akan membaca tadarus Al-Quran. Mungkin Allah tuh selalu usnuzon sama kita. Mungkin selama ini dia menjadi pendusta dengan kata-katanya, menjadi hambaku yang terbaik. Dia nggak mau baca Quran. Mungkin dia karena sibuk. Dia mungkin sibuk untuk keluarganya, dia sibuk untuk dirinya, mungkin untuk membagikan orang tuanya. Akhirnya dia terkadang lupa sholatnya, terkadang dia lupa membaca Al-Quran. Lihat malaikat, nanti bulan Ramadan, dia akan menjadi hamba-hambaku yang baik. Apa kata malaikat? Baik ya Allah. Akhirnya malaikat Israel, dia tidak jadi mencabut nyawa kita, karena tidak ada izin dari Allah, dekingannya Allah kan, seperti yang saya bilang tadi. Karena dalam sebuah riwayat, mereka Israel pencabut nyawa itu ketika melihat kita melakukan maksiat, mengecewakan Allah, malaikat marah. Karena apa? Zat yang menciptakan kita didustakan, zat yang menciptakan kita dihianati. Akhirnya dekingannya marah, malaikat marah. Tetapi kata Allah, jangan malaikat. Dia akan menjadi orang baik. Ketika Ramadan datang, enggak juga. Lihat ya Allah, itu hambamu tetap menjadi orang yang seperti ini. Enggak ada perubahan. Apa kata Allah? Malaikat, jangan. Dia hambaku yang baik. Nanti habis Ramadan ada sholat, ada 1 Syawal, dia akan menjadi orang baik. Ketika 1 Syawal enggak juga. Kemudian ketika berjalan waktu, lihat nanti ketika Idul Adha, dia sholat nanti dia akan menjadi orang baik. Tetap juga. Akhirnya apa? Wahai malaikat, saya akan uji dia agar dia kembali kepada saya. Apa kata Allah? Wahai malaikat, saya akan berikan dia ujian. Ujiannya apa? Mungkin ujian dia disakiti oleh orang lain. Makanya ujian itu terkadang apa? Sebagai bukti bahwasanya kita terkadang selama ini jauh dari Allah. Makanya diberikan rasa sakit. Diberikan rasa sakit, diberikan retaknya hati kita disakiti oleh orang lain agar apa? Agar dia kembali. Agar dia kembali kepada Allah, akhirnya dia meminta, ya Allah, selama ini saya sudah jauh kepadamu, ya Allah. Saya sibuk memikirkan dunia, saya sibuk memikirkan jodoh saya. Tetapi saya terkadang tidak memberikan hak-hak saya kepadamu, ya Allah, sebagai hamba. Akhirnya dia sadar. Nggak sadar juga, Allah uji dengan sesuatu hal. Makanya ada kawan-kawan kita mungkin ada ujiannya besar. Itu apa? Ujian itu 3. Yang pertama, untuk menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika mendapat ujian sakit kulit yang tak sembuh-sembuh bertahun-tahun, bahkan setiap semua ladangnya, hewannya mati, jin datang, setan datang. Wahai Ayub, udah, nggak usah sembah Allah. Tuhanmu tuh nggak akan memberikan kesehatan kepadamu. Lihat, Musa, kamu sakit, akhirnya binatang-binatangmu habis, kemudian tanam-tanamanmu habis. Mana Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Aku tetap percaya bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan kepadaku. Semakin tinggi keimanan Nabi Ayub. Makanya ujian yang pertama Allah akan berikan apa? Sebagai bukti bahwasanya Allah cinta kepada hambanya agar hambanya semakin dekat dengannya. Ujian yang kedua itu untuk orang-orang yang maksiat, orang-orang yang terlanjur banyak dosanya kepada Allah, karena husnuzannya Allah kepada dia, kasih sayangnya Allah kepada dia, Allah berikan ujian. Agar apa? Agar dosa-dosanya terhapus. Ketika menghadap Allah, dosa-dosanya udah nggak ada lagi. Makanya pertanyaan kita, banyak orang-orang yang telah dicabut oleh Allah. Mungkin di dalam kehidupan kita, dia orangnya yang bejat. Orangnya nggak pernah sholat. Tetapi kita nggak bisa mencap bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mungkin ada amalan-amalan yang tanpa kita sadari akan membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang ahli maksiat, mohon maaf, seperti wanita pelacur dalam sebuah hadis dikatakan karena memberikan seekor anjing minuman ketika dia berada dalam pulangnya, ketika sudah
bekerja sesuatu hal yang buruk, dia mendapatkan seekor anjing yang menunjukkan lidahnya, Allah berikan, dia tak pernah sholat. Kerja dia apa? Maksiat. Tetapi Allah berikan, karena dia sayang kepada makhluk Allah, seekor anjing, Allah berikan tempatnya di dalam surga. Hadis sahih, silakan teman-teman cari. Ada orang yang ahli ibadah, karena dia sibuk dengan ibadahnya, kemudian dia tidak memikirkan makhluk yang lain. Ada seekor kucing dia pelihara, tapi tak diberi makan. Dia siksa kucing itu, dia tak lepaskan, akhirnya mati. Apa kata Allah? Dia adalah penghuni neraka karena dia tidak bisa menyayangi makhluk-makhlukku yang lain, yakni hewan. Makanya hidup ini ketika kita udah mendapatkan cinta Allah, walaupun terkadang amalan-amalan kita nggak banyak seperti orang-orang terdahulu, ketika kita mendapatkan cintanya Allah, kita akan hidup dengan bahagia kawan-kawan semuanya. Nggak akan ada rasa sakit. Jadi poin terpenting dari tema kita ini simple saja. Kalau kita mengatakan kita hambanya Allah, kita ingin mendapatkan cinta yang tak dusta dari makhluknya, kita minta sama Allah. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Ud'uni astajib lakum, janji Allah, bukan janji kata pemateri, bukan kata Rasulullah, tapi dari Allah langsung. Apa katanya? Kalian berdoa kepadaku, kalian merintih kepadaku, kalian minta apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Aku akan turun di sepertiga malam terakhir mendengarkan doa-doa kalian. Turun di sini apa? Kita nggak bisa melihat bahwasanya Allah turun seperti ini, seperti barang. Tidak. Allah akan turun dengan kekuasaannya. Allah akan melihat hamba-hambanya di dunia ini. Oh, ternyata dia sibuk berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini mau dekat-dekat bulan Ramadan. Persiapan kita cukup kita udah didustakan oleh makhluk sebagai tamparan keras bahwasanya kita didustakan karena diri kita sendiri, karena kita udah berdosa sama Allah. Allah timpakan rasa sakit agar kita sadar. Ini sebentar lagi mau bulan Ramadan. Katanya rindu dengan bulan Ramadan. Katanya cinta sama Allah. Katanya sayang sama Allah. Cinta sama Nabi. Ini mau dekat bulan Ramadan. Menjelang Ramadan ini sudah berapa cinta dan sayangnya kita kepada Allah? Apakah kita sudah banyak membaca Al-Quran? Apakah kita sudah banyak berzikir? Memang setiap amalan seseorang itu kita nggak bisa menjudge. Tapi yang akan menentukan kualitas amalan itu diri kita sendiri. Udah menjadi hamba-hamba Allah yang jujur nggak? Udah menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan Allah sayang sama kita nggak? Atau kita sekedar menjadi hamba Allah yang tinggal di muka bumi ini, tanpa kita sadari kita udah membuat Allah kecewa, tanpa kita sadari kita sudah menjadi hamba Allah yang berdusta, sehingga Allah menguji kita, memberikan rasa sakit yang terus-menerus dari makhluk Allah. Bulan Ramadan semakin lama semakin dekat. Banyak sekali status-status yang akan menyambut bulan Ramadan, status-status sinematik. Coming soon Ramadan. Oke, cinta kepada Ramadan. Dia buat seperti itu. Hal yang bagus. Tetapi yakin nggak ada yang menjamin kita ketika Ramadan telah datang? Udah banyak nggak? Nanti mungkin sekarang kita nggak membaca Al-Quran. Ketika Ramadan, kita ingin menjadi hamba Allah yang nggak akan berdusta kepadanya. Seberapa banyak akun yang akan kita baca? Mungkin 10 malam pertama ramai masjid. 10 malam pertama banyak amalan yang kita lakukan. Menjelang 15 terakhir, 10 malam terakhir. Coba lihat kawan-kawan, kebiasaan masjid di Indonesia ini 15 malam terakhir itu udah mulai kosong. Kenapa? Karena lagi-lagi kembali ke penyakit yang lama, apa? Berdusta. Karena cinta sama Allah. Diberikan Ramadan kok malah itu. Ketika Ramadan udah pergi, minta ya Allah dekatkan kami lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Rindu ya Allah. Kalau bisa jangan sampai bulan Ramadan pergi. 30 hari dikasih, gak dimanfaatkan. Dengan cara apa lagi Allah menjadikan kita agar kita nggak menjadi orang-orang yang berdusta? Ramadan telah didatangkan. Oke, 10 malam terakhir kita sambut dengan baik. Ketika menjelang-menjelang terakhir kita menjadi hamba yang berdusta lagi. Sudah berapa banyak Al-Quran kita tamatkan? Kita hidup di umur sekarang ada yang 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun, mungkin ada yang 30 tahun di grup ini. Atau bahkan yang sudah menikah. Sudah berapa banyak Al-Quran kita khatamkan? Jangan-jangan habis waktu kita men-scroll TikTok, buka sosial media,
Atau oke, membaca buku. Kita lebih banyak menghabiskan baca buku daripada membaca Al-Quran. Baca buku itu bagus. Tetapi sumber pokok dari buku-buku yang kita baca, ilmu yang kita baca, Al-Quran. Lagi-lagi menjadi tamparan bagi pemateri dan kawan-kawan semuanya. Jadilah hamba-hamba Allah yang jujur, jangan berdusta. Ketika kita telah berdusta kepada Allah, Allah mungkin tak akan pernah dendam kepada kita, tetapi Allah akan memberikan teguran jikalau kita tidak berubah kepadanya. Allah itu sayang sama kita. Tapi terkadang kita online cuman meread pesan Allah. Kita bangun tengah malam seolah-olah Allah, ini aku sak kencing ini. Aku mungkin mau ke kamar mandi. Habis itu kita tertidur. Seolah itu panggilan biasa-biasa saja. Itu padahal notif dari Allah. Mungkin sekarang kita akan kecewa berat kepada orang-orang yang sayang sama kita. Katanya cinta tapi dusta. Ketika ada notif dia cuman biarkan saja. Mungkin ketika dia pencet pesan masuk cuman di-read saja. Allah itu seperti itu kawan-kawan. Tapi Allah nggak pernah dendam. Allah tidak membanggakan kita lihat malaikat. Itu hambaku yang paling baik. Malaikat bilang, tidak ya Allah, itu hambamu yang kurang ajar. Dia tak pernah ingat kepadamu. Jangankan ingat kepadamu, berzikir kepadamu aja tidak pernah dalam umur hidupnya. Dia sibuk memikirkan orang-orang yang dia kagumi. Orang-orang yang membuat dia bangga. Wajar nggak kita disakiti? Wajar. Wajar. Jadi rumus kehidupan ini simpel saja. Ketika kita telah mendapatkan cintanya Allah, Allah akan berikan sesuatu apapun yang kita inginkan. Apa yang kita minta? Dunia itu kecil. Bahkan para sahabat mengatakan, dalam sebuah riwayat juga dikatakan, dunia itu seperti sayap nyamuk. Separuh sayap nyamuk. Nyamuk itu sayapnya kan ada dua itu. Separuh sayap nyamuk yang kecil itu. Ada juga yang mengatakan, dunia itu seperti setetes air. Kecil. Tetapi akhirat yang akan menjamin pulang kita nanti. Seberapa banyak amal yang kita lakukan. Jangan-jangan ketika kita berusia sampai 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, 100 tahun, amalan kita nggak ada. Kita lebih banyak menyakitkan Allah daripada kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan di sini maksudnya apa? Beribadah kepada Allah. Tujuan hidup di dunia ini Allah nggak banyak-banyak minta. Kalian sibuk mengejar dunia silakan. Kalian mencari uang silakan. Tapi ingat, luangkan waktu kita, hadirin teman-teman semua, ingat kepada Allah. Dengan apa? Baca ayat-ayatnya. Surat cinta yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang membacakan surat cinta kepada orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kagumi, diberikannya kita surat-surat cinta ataupun surat-surat yang membuat kita termotivasi dalam hidup, kita bangga kan? Allah kok nggak kita buat macam itu? Allah nggak pernah marah sama kita. Kalau Allah udah marah, pasti Allah timpakan ujian yang sangat-sangat. Allah nggak ada ngasih kita di tempat kita gempa macam Turki hancur. Allah nggak ada memberikan kita macam di Cina atau negara-negara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di luar. Hancur gedungnya, diuji gempa ini semuanya sampai meninggal semuanya. Mungkin ujian terberat kita mungkin oke, orang tua kita ada yang dipanggil oleh Allah. Sebagai apa? Kita sadar bahwasanya orang tua dipanggil agar kita semakin dekat sama Allah. Walaupun orang tua nggak ada lagi, dekingan kita Allah. Berarti tugas orang tua sudah selesai untuk mendidik kita. Allah biarkan kita menjadi orang yang mandiri karena apa? Tugas orang tua sudah selesai, makanya dipanggil. Gak ada Allah berikan kita gempa. Sampai kita mati gara gempa, tak ada. Bahkan sampai orang tua kita yang kita sayang mati gara gempa, tak ada. Meninggal gara gempa. Allah itu baik. Baik kan kawan? Masa Allah itu kalau di dalam Al-Quran, kalian meminta apa? Ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepada kami, akan kami kabulkan. Allah nggak pernah sombong. Tapi terkadang kita sebagai hamba yang sombong. Allah tak pernah bosan mengampuni kita. Tapi terkadang kita yang bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah bosan mengampuni kita sebanyak apapun dosa kita. Tapi terkadang kita yang banyak bosan, capek lah, itulah minta ampun kepada Allah. Katanya cinta, tapi Pak dusta. Wajar ya disakiti sama orang-orang. Wajar ya disakiti sama orang yang kita kagumi. Kenapa? Kita sama Allah macam itu. Allah itu cemburu. Allah itu zat yang pencemburu. Makanya kawan-kawan jangan pernah
membuat sesuatu hal yang membuat Allah cemburu. Ketika perempuan melihat laki-laki yang dia sayang, dia berjalan dengan yang lain, cemburu nggak? Cemburu nggak adanya? Cemburu tak? Halo? Halo? Cemburu. Cemburu, Kak. Cemburu Kak, Lumayan. cemburu. Ya. Ada yang jawab Cemburu, lumayan. Kak. Nah, ini oke, lumayan ya, nggak apa-apa. Ya, oke, itu tergantung hati kita. Ada yang cemburu, ada yang lumayan, ada yang biasa-biasa saja. Tapi Allah itu maha pencemburu. Ketika Allah udah cemburu, Allah uji kita agar kita kembali sama Dia lagi. Ya kawan-kawan ya. Ketika kita disakiti, jangan pernah menyalahkan orang lain yang lain menyakiti kita. Kita lihat diri kita. Wajar nggak kita disakiti oleh orang lain? Wajar lah. Karena kita menyakiti Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jagalah hati ini ya Allah terhadap kokoh dalam agamamu ya Allah. Kokoh dalam hal ketaatan kepadamu ya Allah. Itu yang kita minta kawan-kawan. Makanya Are minta kepada kawan-kawan, jangan galau lah soal percintaan. Jodoh itu udah diatur. Banggahlah kalian menjadi jomblo fisabilillah. Ketika ditanya, udah punya pacar? Belum. Jodohnya ada? Ada dong. Allah udah menetapkan jodoh saya sebelum saya diciptakan ke dunia ini. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Tetapi belum dipertemukan. Ingat kawan-kawan, ini kata-kata Arya ya, kata-kata bijak dari Arya. Silakan kawan-kawan catat ini. Orang yang sulit dimiliki bukan berarti dia tak laku. Tapi dia menjaga dirinya agar tidak gampang tersakiti. Tetapi orang yang gampang tersakiti karena dia mudah dimiliki. Orang yang gampang tersakiti itu karena mudah dimiliki. Berikan hatinya kepada orang lain. Akhirnya mudah. Coba hatinya diberikan sama Allah. Jika kita cinta kepada seseorang makhluk, kita minta sama Allah. Tetapi kita udah menjadi hamba Allah yang nggak berdusta. Allah akan berikan. Makanya, boleh nggak kita berdoa? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan mungkin. Boleh nggak kita berdoa meminta dia sebagai jodoh kita? Boleh. Mana deh, sebutkan kepada saya mana dalil yang mengatakan tidak boleh. Ud'uni astajib lakum. Dalam sebuah tafsir, minta apapun. Tak ada Allah larang. Minta apapun. Allah kabulkan. Kalau itu baik kepada kita. Kalaupun nanti jodoh itu nggak sesuai dengan kita udah meminta kepada Allah, berarti Allah punya maksud baik. Jangan kita maki-maki Allah. Ya Allah, engkau nggak adil ya Allah. Aku mintanya ini, tapi engkau kasih yang ini. Tuhan yang nggak adil. Jangan. Allah lebih tahu. Ulang katanya Ustaz soalnya kecepatan. Orang yang sulit untuk dimiliki, berarti dia bukan orang yang tak laku, tetapi dia menghindarkan dari rasa tersakiti. Dan orang yang gampang dimiliki akan gampang tersakiti. Itu dia. Alangkah hidup para jomblo. Kawan-kawan semua di dalam grup ini jomblo tak? Orang-orang yang di dalam grup ini kawan-kawan semuanya orang-orang baik, jomblo tak? Ada Jomblo, Kak. jomblo. Hidup jomblo. Jomblo, Kak. Jomblo. Bisa Kak, bisa. Single, iya hidup jomblo, hidup. Iya kan kawan? Alhamdulillah. Semoga Allah tetap istiqomahkan hati kawan-kawan agar menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Dengan cara apa? Dengan mengikuti perintah Allah, wala taqrabuz zina. Kenapa ayat tentang zina itu nggak diperbolehkan? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Zina itu apa? Pacaran. Jadi kalau kaum milenial sekarang pacaran. Kenapa? Hati itu juga berzina kawan-kawan. Wasam'a wal abasur wal fuad. Fuad itu hati, dan akan hati ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Silakan kawan-kawan buka Al-Quran. Hati ini akan diminta pertanggungjawaban. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, ketika nanti kita udah dikecewa, kita meninggal, Allah akan bertanya, wahai hambaku, kalian semua mengaku beriman kepadaku, tapi yang di dalam hati kalian adalah seorang makhluk yang kalian cintai, tetapi namaku tak pernah kalian sebut di dalam hati kalian. Allah akan berkata seperti itu nanti. Jadi kawan-kawan, hidup ini gampang. Yang pertama, mengaku cinta kepada Allah, lakukan. Ini mau Ramadan ya, biasakan setiap maghrib
Paling tidak 1 hari saja kawan-kawan. Nih amalan yang Arif kasih nih, jangan bilang sama siapa ya. Dia bilang siapa-siapa, cukup yang di kajian ini. Allah akan berikan kenikmatan hidup di dunia, kelancaran semuanya. Jikalau kalian membaca surat Allah itu, paling tidak sehari itu 10 ayat saja kawan-kawan. Rutin tapi. Jangan 10 ayat sekarang, kemudian besok banyak 20 ayat, akhirnya hari ketiga ngilang, tak ada lagi ngaji. Jangan. Biarkan amalan sedikit itu kita buat, biarkan sedikit, tetapi rutin. Kalau lebih suka orang-orang seperti itu. Gak percaya, coba lakukan. Keseharian Arya sebagai pengajar. Arya masih kuliah, Arya masih ngajar Quran, kadang ngajar-ngajar yang lain juga, ilmu-ilmu yang lain. Tapi lebih dominannya Al-Quran. Arya menyampaikan kepada anak-anak didik Arya seperti itu. Sesibuk apa kita sama Allah? Sibuk apa gitu di dunia ini? Bahkan kita lupa mengaji, saya tak mau. 10 ayat kawan-kawan. Arya minta tolong 10 ayat. Ketika Ramadan datang, insya Allah kita akan berangsur menjadi orang yang tak berdusta. Kita baca kitab Allah. Kita baca firman-firman dari Allah. Silakan surat apa saja. Tapi rutin. Usahakan di Ramadan tahun ini saya bisa khatam. Saya bisa dekat dengan Allah. Dan saya akan berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Mungkin sebelum Ramadan datang selama 11 bulan, saya membuat Allah itu marah sama saya. Membuat Allah itu sakit hati. Nah, kalau bahasa kitanya ya. Membuat Allah itu kecewa sama kita. Nah, kita Ramadan besok, mulailah 3 hari ataupun seminggu ini sebelum Ramadan, coba mulailah dari baca Quran dulu kawan-kawan. Baca Quran. Ketika kita tersakiti, Allah sebutkan Al-Quran adalah syifa. Kalian ingat kepadaku, akan aku ingat kepada kalian. Kata Allah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Tatma'innal qulub. Kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Yang membolak-balikkan hati itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Suratnya bebas kakak, suratnya bebas, surat apapun. Tapi rutin setelah maghrib. Kalau ada seperti itu kawan-kawan. Dari semua kesibukan yang Arya lakukan, agenda Arya setiap hari itu, insya Allah setelah maghrib. Paling tidak, kalaupun tidak bisa setelah maghrib, pas Arya ngajar tuh Arya ngaji. Membimbing adik-adik itu. Jadi usahakan kita jangan sampai. Ketika kita telah terbiasa meninggalkan Al-Quran, maka hati kita akan gelap dan akhirnya gampanglah hati kita mudah untuk disakiti. Mau setelah subuh silahkan. Paling tidak sehari itu 10 ayat. 1 hari saja kan kawan, 10 ayat. 10 ayat kita ingat kepada Allah. Kita berkomunikasi kepada Allah. Ya, agar kita nggak menjadi orang yang berdusta. Kita aja udah didustakan, kita sakit kan. Apalagi Allah. Kita buat seperti itu kawan-kawan. Hablum minallah, hablum minannas. Semuanya. Jadi seperti itu ya. Oke. Itu dulu kawan-kawan ya. Karena ini waktu juga berjalan. Dan terakhir kesimpulannya kawan-kawan yang penting ya. Yang pertama, ketika kita didustakan oleh orang lain, kita marah. Tetapi sadar nggak kita ketika kita udah berbuat dusta kepada Allah? Itu yang pertama. Poin yang kedua, katanya cinta sama Allah. Ramadan dikasih, katanya rindu sama Ramadan. Ketika Ramadan telah datang, di akhir-akhir Ramadan hilang. Akhirnya kita menjadi pendusta. Yang ketiga, kalau hidup mau sukses, hidup mau bahagia, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena semua kehidupan kita ini telah diatur dalam Al-Quran. Apa yang kita minta? Al-Quran. Hadis itu sunnah yang kedua. Tetapi sumber pokok. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia mengakui bahwasanya sumber pertama itu Al-Quran, dia buktikan dengan apa? Dengan belajar Al-Quran. Dengan cara apa? Membacanya, menghafalnya, mengaplikasikannya, menafsirkannya. Itu kata Yusuf Qaradawi dalam sebuah kitabnya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Itu judul bukunya kawan-kawan. Silakan kawan-kawan baca buku itu. Dan yang terakhir, jangan pernah suuzon dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Mungkin apa yang kita anggap baik belum tentu baik sama Allah. Mungkin teman-teman udah pernah sering mendengarkan kata-kata itu, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk, dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Allah nggak akan pernah mengecewakan kita, tapi terkadang kita yang paling banyak mengecewakan Allah. Oke, itu saja kan kawan. Kajian ini juga pertama kali Arya hadir di sini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang udah standby, udah menunggu Arya lama, kemudian telah mendengarkan ilmu yang nggak seberapa,
buku Yusuf Qaradawi, cara berinteraksi dengan Al-Quran ya, itu judulnya, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ilmu ada yang nggak serapa ini teman-teman masih mau mendengarkan. Anak al-fakir, anak saya ini adalah fakir al-ilm, fakir ilmu. Dan jadi teman-teman semua, kita di sini bukan ada mengajarkan kawan-kawan, apalah gunanya ada mengajarkan orang yang udah pandai berenang, ikan yang pandai berenang. Jadi di sini kita sibuk untuk sharing-sharing saja. Ya, insya Allah teman-teman akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai. Jika kita mau mencintai Allah, insya Allah teman-teman semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita serahkan kepada moderator dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Silakan moderator. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang Masya Allah telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya mungkin 3 pertanyaan perwakilan karena kita sudah larut ya. Ada yang ingin bertanya secara on mic, dipersilakan 1 orang aja. Halo. Assalamualaikum. Ya, 1 orang bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Opi. Izin bertanya Ustaz. Ya, Iya. silakan. Jadi saya mau nanya, sebelumnya bukti cinta Allah dengan memberikan ujian kepada kita, yaitu agar kita kembali kepada Allah. Dan saya sebagai manusia biasa yang pernah bermaksiat, tentunya bertaubat dan meminta ampun. Nah, pertanyaan saya, apa ciri yang bisa kita rasakan di dunia ini kalau dosa kita sudah terampuni oleh Allah? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab pertanyaannya. Tafadhol mashkurah. Oke. Baik, pertanyaannya dari Kak siapa tadi? Iya Ustaz. Oke, siap Kakak. Pertanyaannya bagus. Bagaimana caranya kita telah bertobat kepada Allah? Bagaimana caranya kita bisa melihat taubat kita telah diterima oleh Allah? Ulama menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita, orang yang taubatnya telah diterima oleh Allah, seorang itu akan merasakan khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu hal yang mengganggunya. Ataupun hal-hal yang mungkin dosa-dosanya yang berlalu itu ada terbayang, tetapi dia semakin meningkatkan taubatnya kepada Allah, khusyuk dengan Allah. Dia sholat, dia minta ampun terus kepada Allah, merasa bahwasanya dia ini makhluk yang hina. Itu tobat insya Allah udah diterima oleh Allah. Kemudian selalu ingat Allah. Kemana-mana pun dia berzikir kepada Allah. Dan dia betul-betul bertobat. Terkadang kita ini bertobat ini hanya sebatas ungkapan saja. Tetapi tobat yang diterima ketika kita kembali ke masa lalu. Kemudian mengingat semuanya, kita jijik dengan dosa kita. Dan kita semakin ingat kepada Allah. Dan semakin khusyuk dalam beribadah. Insya Allah tobat kita diterima. Karena apa? Orang yang udah dekat sama Allah, dia akan dibuktikan dengan apa? Ketika dia beribadah kepada Allah, akan diberikan rasa khusyuk dan tenang beribadah kepadanya, dan selalu ingat kepada zat yang maha menciptakannya. Insya Allah tobatnya diterima. Nah, jadi seperti itu kakak ya. Iya Ustaz. Nah, kalau kakak udah merasakan khusyuk dalam beribadah, insya Allah Allah telah diterima. Allah itu maha pengampun. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu suka dengan orang yang mensucikan diri, dan Allah suka kepada orang yang bertaubat. Jangan kita merasa diri kita paling baik, tetapi lebih baik kita merasa orang yang paling berdosa, tetapi kita mau bertobat kepada Allah. Jangan merasa diri kita paling baik, tetapi kita nggak pernah minta bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak ya. Oke, syukran. Iya, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya beralih ke kolom chat. Izin Ustadz bacakan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada contoh kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam
Dan apakah yang menjadikan seseorang itu berdusta? Tafadhol maskura. Oke. Kebohongan di dalam Islam itu ada yang diperbolehkan. Ketika kebohongan itu membawa kenikmatan untuk orang lain. Contoh, ada seseorang yang dikejar oleh musuh ataupun orang yang ingin mengancam nyawanya. Kemudian orang tersebut lari kepada orang yang lain. Orang lain ini ingin menolongnya. Kemudian musuh itu datang ditanya, apakah kalian melihat ada orang yang lari di sini? Karena orang yang tadi menyembunyikan orang yang lari tadi, dibilangnya tidak ada. Tadi ada, cuman dia lewat di sana. Dia ingin menyelamatkan nyawa seseorang, itu diperbolehkan. Yang pertama, kebohongan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang kedua, kebohongan seorang suami dengan istrinya. Ketika ada istri memasakkan sebuah makanan, kemudian suami mencobanya untuk menyenangi hati istri tadi, bahwasanya makanan itu enak, padahal asin betul. Dibuatkan nasi goreng kan, padahal asin, ketika dimakan, enak kali habibi, habibati, enak kali, wahai kekasihku, padahal asin. Itu diperbolehkan dalam Islam. Tetapi kebohongan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah kebohongan yang membawa kemudaratan kepada orang lain. Contoh, contoh kemudaratannya tentang hal ibadah. Nabi pernah nggak melarang kita untuk maulid? Wah, misalkan ada pertanyaan ekstrim seperti itu. Kan Nabi nggak pernah mencontohkan. Kita langsung buat kata-kata, siapapun yang mendengarkan bahwasanya maulid itu dibolehkan, akhirnya orang tersebut melakukan, maka tempatnya ada di neraka. Itu kebohongan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah ngomong macam itu. Nabi nggak pernah dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan, siapa yang maulid merayakan hari ulang tahunku, berselawat kepadaku, memujiku, wahai umat-umatku di akhir zaman, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi pernah nggak buat hadis seperti itu? Ada nggak perkataan hadis seperti itu? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada beberapa kalangan itu mengatakan hal yang nggak dibuat Nabi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Tempatnya ada di neraka. Lagi-lagi dia berdusta yang mengatasnamakan Nabi, padahal sesuatu pada umumnya semua amalan itu diperbolehkan. Atas dasar apa? Kalau ada dalilnya. Tentang maulid ini kita akan bahas di lain waktu insya Allah. Kayak hari-hari besar Islam, apakah Nabi melarang seutuhnya? Nggak pernah Nabi melarang, nggak ada hadis-hadis Nabi mengatakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan itu sesuatu amal ibadah yang membawa kemudaratan, itu ditinggalkan. Tapi sesuatu yang membawa kepada kenikmatan, silahkan dilakukan. Contoh, ada berikan contoh saja ya yang mendukung maulid tadi ya. Apakah maulid itu boleh? Boleh. Yang nggak mau maulid silahkan. Tapi jangan sempat kita menyebarkan kebohongan bahwasanya maulid itu tidak diperbolehkan oleh Nabi. Nabi pernah nggak melaksanakan sholat wudhu dan mengajarkan sholat wudhu kepada para sahabat? Sekarang ada tanya kepada kawan-kawan. Ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Silakan berikan dalil kepada Arya, ada nggak hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan para sahabatnya sholat wudhu dan Nabi mengatakan bahwasanya siapa yang melaksanakan sholat wudhu maka Allah akan berikan surganya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi maulid pernah nggak dilakukan oleh Nabi? Nggak pernah. Nggak pernah Nabi mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu diperbolehkan, ini dilarang, nggak ada. Tetapi sesuatu amalan yang mengandung kebaikan kepada orang lain, maka boleh diteruskan. Siapa yang melaksanakan sholat wudhu? Bilal bin Rabah. Bilal itu dalam sebuah mimpi dikatakan oleh Nabi, aku telah mendengar terompa Bilal telah sampai ke dalam surga. Padahal Bilal masih hidup loh. Ditanya oleh para sahabat lain, ternyata Bilal selalu melaksanakan sholat wudhu tanpa hentinya. Sholat sunnah loh itu. Allah cinta kepadanya, bahkan terompa Bilal. Bilal dikategorikan sebagai orang yang paling hitam pada sahabat Nabi, tetapi suaranya bagus ketika mengumandangkan azan, tapi Allah angkat derajatnya, sampailah terompanya ke surga. Terompa yang saja telah sampai, apalagi Bilalnya. Jadi teman-teman, itulah kebohongan yang diperbolehkan, itulah kebohongan yang tidak mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain, dan kebohongan yang tidak diperbolehkan adalah kebohongan yang mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain.
Contoh, tadi kan dua tuh kebohongan yang diperbolehkan. Yang terakhir, kebohongan seseorang untuk mendamaikan orang-orang yang lagi berselisih. Contoh teman-teman punya teman nih, ada dua orang yang saling berselisih. Mungkin karena dia kagum dengan ini, dia kagum pun dengan ini. Udah dia tuh punya saya, dia punya saya. Akhirnya berselisih, nggak mau perteguran, padahal mau puasa. Ada satu kawan yang kita sebagai sahabat melihat teman kita berseteru, kita sampaikan, wahai si A, bahwanya si B ini sayang sama kamu. Selalu menceritakan kebaikan kepada, padahal tidak ada. Tetapi untuk mendamaikan dia ceritakan kebaikan, akhirnya mereka berdamai, maka itu diperbolehkan. Jadi kuncinya kejujuran yang boleh diperbolehkan itu adalah kejujuran yang mendatangkan kenikmatan, yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, dan kebohongan yang tidak diperbolehkan itu adalah kebohongan yang enggak mendatangkan kemudaratan oleh orang lain. Jadi seperti itu kakak ya. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum wa jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Ariantianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menambah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita? Bagaimana cara merealisasikan cinta kita kepada Allah, dan apakah lebih baik memendam perasaan atau mengungkapkannya, Ustadz? Tafadhol mashkurah. Ada 3 poin pertanyaan yang bagus. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengungkapkan cinta kepada Rasul dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Seorang dikatakan cinta ketika dia sering menyebut nama orang tersebut. Seorang dikatakan cinta ketika dia selalu membayangkan orang tersebut. Begitu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah telah wafat udah lama sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita menjadi umat yang terakhir di akhir zaman. Tetapi Rasulullah ketika di akhir ayatnya dia mengatakan umati cinta kepada kita. Nggak ada disebutkan abi, ummi, nggak ada, dia cinta kepada kita, ingat kepada kita. Berarti itu lambang cintanya Rasulullah kepada kita. Nah pertanyaannya, kita cinta nggak kepada Rasulullah? Bagaimana cara mendatangkan cintanya? Yang pertama, cara mendatangkan cinta kepada Rasulullah, selalu berselawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, selalu membaca kitab-kitab yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah dari lahir sampai beliau wafat. Dan yang ketiga, selalu mendengarkan solawat dan bersolawat kepada Nabi. Apakah boleh kita mendengarkan solawat-solawat yang dibuat oleh ulama-ulama kita? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Kita dengarkan, maka kita terbiasa mengingat Muhammad. Cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pakar cinta mengatakan buktinya cinta kita kepada orang lain adalah ketika kita ingat dan kita menyebutkan nama-nama orang tersebut. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kepada Allah? Yang pertama adalah ingat Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan sholat, ingat bahwasanya Allah dekat kepada kita. Walaupun kita nggak melihat Allah, tetapi camkan di hati kita seolah-olah Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Kemudian yang kedua, sering baca kitabnya. Sering baca surat cinta dari Allah. Apa? Al-Quran. Paling tidak 10 ayat. Sepelit-pelit orang masih nggak bisa buat 10 ayat. Nah, kita membuka WhatsApp, kadang berjam-jam, 10 ayat berapa? Cuma menghabiskan waktu nggak sampai 5 menit. Kemudian, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, boleh nggak, apakah kita boleh mengungkapkan perasaan? Lebih baik mengungkapkan daripada memendam. Ada tergantung orangnya. Tetapi Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis dikatakan, ada sahabat cinta kepada sahabat yang lain. Ini sahabat laki-laki kepada sahabat perempuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau rasakan? Saya bingung ya Rasulullah. Apakah saya mengungkapkan atau tidak? Engkau cinta kepadanya? Iya, silakan engkau ungkapkan. Itu kata Rasulullah. Silakan teman-teman cari hadis yang seperti itu. Itu hadis sahih. Dan itu tergantung kita. Dan resikonya terkadang ketika kita mengungkapkan, resikonya antara mereka senang ataupun tidak, yang akan membuat kita tersakiti. Tapi tergantung pada diri kita. Kalau misalkan itu membuat hati kita sakit gara-gara kita memendam terus, lebih baik kita ungkapkan. Karena ini perintah Nabi SAW. Lebih baik kita dengarkan perkataan orang itu pertama walaupun sakit, daripada kita memendam dengan rasa sakit yang terus-menerus. Karena kita nggak pernah mengungkapkan rasa itu. Wajar silakan kita mengungkapkan, Allah nggak pernah melarang kita. Nah, jadi ya, mungkin itu kakak ya, 3 pertanyaannya. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah jika kita melihat anak muda yang sedang berdua-duaan, terus kita berprasangka bahwa mereka sedang berpacaran, apakah itu termasuk suzon, Ustadz? Dan jika termasuk, bagaimana cara agar kita berprasangka baik kepada keduanya, khususnya anak muda yang sedang berdua-duaan dan bermesraan? Tafadhol mashkura. Oke. Terkadang kita nggak boleh mengecap seseorang itu baik atau buruknya. Yang boleh mengecap amalan seseorang itu baik ataupun yang boleh mengecap orang itu baik dan buruknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang duduk berduaan, kita nggak boleh langsung suuzon. Oh, ini kayaknya dia pacaran. Boleh jadi dia adalah saudara, saling bersaudara antara adik dan kakak. Jangan katakan setiap orang yang berduaan, bermesraan itu adalah orang yang berpacaran. Boleh jadi dia adik dan kakaknya, ataupun mungkin saudaranya, saudara sepersusuannya, keluarganya, ataupun terkadang jangan sampai salah kita menganggap bahwasanya orang yang berduaan itu pacaran. Rupanya dia ada seorang anak sama ibunya. Makanya kawan-kawan, kita telusuri dulu dan kita harus lebih banyak berhusnuzon kepada orang tersebut. Kalau memang kita udah berhusnuzon, kemudian dia melakukan kemaksiatan, kita nggak berdosa. Tetapi terkadang kita lebih banyak suuzonnya kepada makhluk, kita akan menambahkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita berhusnuzon, biarkan saja ketika kita melihat yang seperti itu kita doakan semoga Allah jaga mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah orang yang mendoakan orang lain, bukan yang mencap orang lain itu baik atau buruknya. Kenapa? Karena yang berhak memberikan penilaian seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan mereka yang terbaik atau buruknya. Kita nggak perlu memikirkan mereka lah. Yang kita perlu pikirkan diri kita sendiri agar kita nggak terjerumus seperti apa yang kita lihat. Oke. Ya, Masya Allah, Barakallah Fikum. Untuk pertanyaan yang dibatasi 3 pertanyaan di kolom chat dan 1 pertanyaan on mic, Afwan, baik. Untuk sesi tanya jawab kami tutup karena kami juga dibatasi oleh waktu. Baik, selanjutnya sebelumnya syukron Ustadz atas semua jawabannya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Kita ke sesi closing statement. Tafadol Ustadz untuk memberikan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi atau nasihat kepada kita semua terkait tema. Oke. Baik. Sering disakiti, kita ingat kita lebih menyakitkan makhluk daripada Allah. Terkadang kita lupa bahwasanya kita sering menyakiti Allah, wajar kita disakiti oleh makhluknya. Yang kedua, mungkin kita pernah cinta kepada seseorang, akhirnya orang tersebut jauh dari kita, nggak pernah lagi ingat sama kita udah lost kontak, kita doakan yang terbaik. Dan ketika kita suka dengan orang lain, jangan berharap lebih. Kita yakin nggak dia itu cinta kepada kita? Jangan-jangan dia mengatakan cinta, toh dia mengatakan tidur, kita udah tidur sama-sama kita percaya, rupanya dia on buat yang lain. Sadar wahai seorang yang berharga di dunia ini, wahai perempuan yang akan dijadikan ratu di surga Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang baik, wahai laki-laki yang mengaku dirinya akan menjadi seorang raja dan pemimpin yang menjadi imam. Jadikan seperti kalian itu seperti raja dan ratu. Seorang raja yang baik dia tidak akan ingin mendapatkan seorang ratu yang dalam kualitas tak baik. Dan seorang ratu tidak akan mau disandingkan dengan seorang raja yang tidak baik. Orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik, dan orang yang buruk akan dipertemukan dengan orang yang buruk. Kalaupun toh kita orang baik dipertemukan orang yang buruk dalam dalam persoalan jodoh, itu merupakan ujian, dan pada dasarnya tetaplah menjadi orang yang baik dari gempuran orang-orang yang mengatakan diri kita adalah seorang jomblo fisabilillah. Lebih baik jomblo daripada kita menjalin hubungan kemudian kita upload status kita dilihat oleh orang banyak, melihatkan kebucinan kita, tetapi dalam selang waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, putus, dan akhirnya kita malu sendiri. Lebih baik kita memikirkan sesuatu hal yang bermanfaat. Orang tua kita masih ada, orang tua kita pun kalau tak ada kita doakan. Jangan sampai kita membuat mereka berdosa, membuat mereka sakit hati gara ulah kita, dan lebih baik kita bahagiakan mereka dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadi jomblo, karena orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Persoalan jodoh jangan takut, karena Allah telah akan memberikan sesuatu yang baik jikalau kita ingat kepadanya dan berusaha menjadi orang yang terbaik. Ya, itu ya. Masya Allah, Barakallahu Fikum, closing yang sangat Masya Allah memotivasi ya. Insya Allah dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik,
Untuk sesi motivasi sudah selesai, selanjutnya kita ke sesi doa. Sebelumnya, mohon izin Ustadz, kami mau sampaikan bahwa setiap kali selesai kajian, kami mohon izin Ustadz untuk memimpin doa Al-Fatihah kepada saudari-saudarinya kita yang dari Turki, Palestina, dan Suriah yang tengah dikena musibah. Kirim Al-Fatihah juga kepada salah satu ustadz guru kami yang sedang uminya sedang di rumah sakit. Mohon dibacakan doanya juga supaya diangkat penyakitnya, dan Al-Fatihah juga untuk kita semua. Semoga istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa penutup. Tafadhol masykurun. Baik, terkait sebuah hajat kita, teman-teman kita, mungkin orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, orang-orang tersayangnya, kemudian saudara-saudara kita yang berada di luar Indonesia, Allah berikan ujian dengan gempa, banjir, dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat ala hadihin niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa. Kita ingat semua dosa kita kepada Allah, kepada makhluk sesama kita. Semoga di pertemuan yang indah ini, teman-teman yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, Allah nggak minta kita bayar kok napas kita yang kita hirup ini, kemudian kita keluarkan. Kita cuma diminta, apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Aku nggak akan menciptakan manusia dan jin, semua makhluk yang ada di dunia ini, kecuali ingat kepadaku dan beribadah kepadaku dan meminta kepadaku. Jadi kawan-kawan, mari kita berdoa dengan kesungguhan hati, mengharapkan ridho pada Allah. Semua hajat kawan-kawan minta dalam doa ini akan saya pandu. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya alim. Allahumma ya alim, a'limna ma la na'lam. Allahumma ya alim, a'limna ma أعلم. اللهم يا عليم أعلمنا ما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا يا الله، وصيامنا يا الله، وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان.
Allahumma ja'alna siddiqa. Allahumma ja'alna siddiqa. Allahumma ja'alna siddiqa was-siddiqina ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada malam hari ini, ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, berikan kami keberkahan hidup di duniamu, ya Allah. Kami nggak akan ada apa-apanya tanpamu, ya Allah. Semua hajat kami banyak yang kami minta. Terkadang, ya Allah, kami merasa hina, ya Allah, karena dosa-dosa kami, ya Allah. Terkadang kami sombong untuk meminta kepadamu, ya Allah. Terkadang kami nggak mau minta kepadamu, ya Allah, padahal banyak hajat-hajat kami, ya Allah. Terkadang ketika kami disakiti, baru kami sadar, ya Allah, bahwasanya pengharapan kepada makhluk itu sakit, ya Allah. Akhirnya Engkau berikan kami hidayah untuk ingat kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ini hina, ya Allah. Tetapi kepada siapa lagi kami meminta? Tidak ada lagi Tuhan yang pantas kami minta di dunia ini, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Mana ada Tuhan yang akan bisa mengabulkan permintaan hamba seperti kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terkait hajat-hajat kawan kami, ya Allah, semuanya, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Baik itu hajat dalam dirinya dan orang-orang yang dia cintai, ya Allah. Terkait teman-teman kami, saudara-saudara kami di beberapa negara yang Engkau berikan ujian, ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Jangan Engkau benci kepada kami, ya Allah, atas dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau hinakan kami atas dosa-dosa kami, ya Allah, tapi ampuni semua kesalahan kami, ya Allah, dan semoga dengan adanya bulan Ramadan nanti bisa mensucikan diri kami, akan mendapatkan derajat hamba-Mu, ya Allah, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami agar sampai kepada bulan Ramadan, ya Allah. Teruntuk keluarga kami yang telah meninggal, ya Allah, maka berikan keberkahan hidup, ya Allah. Berikan mereka keberkahan hidup di alam akhirat-Mu, ya Allah. Jadikan seperti taman-taman surga kuburannya, ya Allah. Dan sampaikan doa kami pada malam hari ini untuk mereka, ya Rabbal Alamin, kaum muslimin wal muslimat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa sakit, ya Allah, dan jadikan hati kami terpaut hanya untuk kepadamu, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim ya Rasulullah. Syukran. Berakhir doa yang dilangitkan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini, Islamic Sharing Session, Majelis Talim, Sahabat Hijrah Seiman. Ucapan terima kasih kepada Ustadz, Masya Allah sudah menyempatkan diri memberikan ilmu kepada kita semua. Tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga berkah dan menjadi amal jariah yang berbuah pahala tanpa putus, yang memudahkannya untuk masuk surganya Allah, dan semoga kita semua bersama-sama berada di surganya Allah di akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran admin yang sudah bekerja sama dan mensukseskan kegiatan pada malam hari ini, dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai daerah yang sudah standby dari awal sampai akhir kajian. Bila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah, segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan bila ada kata yang salah itu datang dari diri pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya, dan saya minta ampun kepada Allah. Baiklah, kita tutup sekali lagi majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Halisa sebagai moderator pada malam hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran ilmunya. Ya, terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi ada